Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Sahabat-sahabat, apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita mau lanjut lagi ya ngobrol tentang obat herbal atau obat tradisional. Nah, sesuai dengan judulnya, kita mau sampaikan nih kombinasi unggul atasi sinusitis. Jadi ada dua hal, ada sinusitisnya dan juga ada kombinasi unggul obat herbalnya yang ingin saya ceritakan sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Yuk kita lihat. Kalau kita melihat gambar ini, pasti teman-teman udah akrab ya, nanas. Sering kan kita makan nanas ya, sebagai buah potong di rumah, sebagai jus atau asinan atau rujak ya. Biasanya kalau kita makan nanas, kita hanya makan daging buahnya, sementara bagian tengah atau umpulurnya kita buang karena agak keras. Coba kita lihat sebentar di sini. Ada suatu zat yang sangat berkhasiat bagi kesehatan kita yang namanya bromelin, sejenis enzim. Di sini ada sebuah daftar di manakah bromelin itu tersimpan paling tinggi pada nanas. Ternyata pada batang buahnya, itu pada bagian tengah. Bagian embulurnya itu tersimpan enzim bromelin yang berkhasiat itu sangat banyak. Jadi luar biasa ini. Mudah-mudahan setelah ini kalau makan nanas nggak dibuang lagi ya bagian tengahnya ya, karena banyak manfaatnya. Apa sih gunanya bromelin itu? Rupanya ada khasiatnya dia, antiinflamasi pada sinusitis. Kemudian kita lihat lagi di dalam tabel ini, tidak hanya bromelin, ada zat-zat gizi lainnya, mulai dari kalori, protein, lemak, karbohidrat, dan seterusnya. Jadi kaya sekali nanas itu dengan kandungan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan kita. Di sini disampaikan juga ada beberapa penelitian yang dilakukan bahwa ada efek terapeutik dari bromelin itu. Apa dia? Sebagai pereda inflamasi akut untuk sinusitis dan bronkitis. Jadi dalam dosis 20 mg per kilogram berat badan dan 40 mg per kilogram berat badan telah dibuktikan memiliki efek anti-inflamasi atau anti peradangan. Jadi luar biasa ya nanas ya. Selanjutnya kita lihat, tadi saya bilang ada dua nih, kombinasi dua. Berarti yang kedua apa? Jintan hitam. Jintan hitam ini kan populer ya, teman-teman biasa menyebutnya habatus sauda, tapi bahasa Indonesianya adalah jintan hitam atau bahasa Latinnya Nigella sativa. Di sini banyak sekali nih, memiliki aktivitas antihistamin, antitumor, antimikroba, anti peradangan, dan meningkatkan laktasi nih bagi ibu-ibu yang menyusui. Ini semua zat aktif yang ada di dalam jintan hitam memiliki kemampuan seperti ini. Jadi secara keseluruhan dia memperkuat sistem kekebalan tubuh. Di sini adalah nama-nama zat aktifnya, timokinon, timohidrokinon, dan seterusnya. Ini bahasa-bahasa ya, bahasa-bahasa farmasi, bahasa Latin yang mungkin tidak terlalu akrab di telinga kita dalam keseharian. Tapi inilah zat-zat aktif yang tercantum, yang tersimpan di dalam jintan hitam. Luar biasa ya. Jadi kaya sekali manfaat. Tadi kita sebut tuh, nanas, jintan hitam berefek untuk meredakan inflamasi pada sinusitis. Di sini mengapa saya singgung sedikit lah sinusitis tadi, karena sesuai nanti dengan zat aktif yang kita sampaikan tadi, bahwa sinusitis itu ada 3. Yang akut ini berlangsung beberapa hari sampai dengan 4 minggu. Artinya barulah, ini kondisi yang baru dialami oleh seseorang. Yang kedua adalah subakut, antara 4 minggu sampai 3 bulan. Cukup lama juga. Dan yang kronis, ini sudah berlangsung lebih dari 3 bulan. Kenapa? Di dalam diskusi kan, manakala teman-teman bertanya, saya sedang mengalami sinusitis Bu. Nanti pasti saya tanya, baru mengalami sinusitis atau sudah berapa lama? Nah, tentu itu ada kaitannya kan dengan dosis, dengan berapa lama pemakaian obat, makanya ini perlu kita gambarkan. Nah, di sini dilihatkan ini yang paling atas ya, di sini yang sinus dalam keadaan sehat. Nah, di sini sudah mulai sinusitis nih, ada yang lalu ini. Nah, jadi inilah yang terjadi manakala kita mengalami sinusitis. Terasanya kan sangat tidak nyaman ya, ada rasa sakit kepala, hidung yang tersumbat, adanya cairan yang banyak ya, seperti flu atau pilek yang terus-menerus untuk jangka waktu yang cukup panjang, sangat mengganggu.
kalau tidak diobati dengan segera. Nah, tadi saya menyampaikan ada 2 tanaman, ada nanas, ada jintan hitam. Bagaimana nih cara kita mengkombinasikannya supaya kita mendapatkan efek yang bagus tadi? Efeknya kan luar biasa tuh kan, meredakan peradangan, ya, mencegah adanya reaksi alergi dan seterusnya. Ada efek anti tumornya. Perlukah kita harus membuat sendiri produk yang untuk kita konsumsi manakala kita mengalami kesakitan itu? Pada saat ini, teman-teman semua, tentu kita bisa memanfaatkan teknologi, fabrikasi, adanya industri-industri herbal atau tradisional yang sudah sangat maju dalam memproduksi obat-obat yang sesuai dengan kondisi kesehatan kita. Silakan. Manakala teman-teman mengalami kondisi sinusitis, bisa dicari, bisa di-searching produk-produk obat herbal atau tradisional yang manjur untuk mengatasi keluhan sinusitis kita. Tadi saya sampaikan bahwa teknologi saat ini telah memberi kemudahan pada kita untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan kebutuhan kita atau yang dapat mengobati manakala kita sakit. Untuk mengatasi sinus, ada nih produk yang sudah siap pakai yang terdiri dari ekstrak nanas tadi bagian tengahnya dan ekstrak jintan hitam. Dalam satu kapsul yang bobotnya 500 mg, ya, ada dua macam ekstrak tadi. Nah, indikasinya itu tadi meredakan inflamasi pada sinus dan bronkitis, menghambat pertumbuhan kuman patogen. Karena adanya cairan ya yang tersimpan di dalam rongga-rongga sinus kita tentu dapat merangsang berkembang biaknya kuman-kuman, mencegah penumpukan cairan pada rongga-rongga sinus, merendahkan hidung tersumbat dan meredakan demam dan flu serta pilek. Inilah indikasi Strofit yang telah dibuat berbahan baku ekstrak nanas dan jintan hitam. Produk ini sudah didaftarkan di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi teman-teman yang membutuhkan produk ini jangan ragu-ragu, karena produk ini sudah mengalami evaluasi tentang keamanannya, tentang khasiatnya, dan tentang mutunya untuk diperjualbelikan bagi masyarakat Indonesia. Dan ini nomor registrasi yang diberikan oleh Badan POM untuk produk ini. Inilah kemudahan yang diberikan oleh industri kepada kita masyarakat Indonesia manakala kita membutuhkan obat tradisional atau obat herbal tertentu. Nah, mudah-mudahan informasi singkat ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.